Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama menjelaskan objek studi ekonomi makro, yang kedua menjelaskan metode dan model ekonomi makro, yang ketiga menjelaskan kebijakan ekonomi makro, yang keempat menjelaskan ekonomi makro sebagai sistem. Objek studi ekonomi makro terbagi menjadi inflasi, deflasi, pengangguran, neraca pembayaran, pendapatan nasional, perdagangan nasional, pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi. Yang pertama, inflasi adalah salah satu masalah ekonomi yang kerap terjadi di suatu negara. Inflasi yang berlangsung dalam durasi yang lama dapat meningkatkan kelumpuhan ekonomi dalam suatu negara. Yang kedua, deflasi adalah penurunan umum dalam tingkat harga barang dan jasa dalam suatu ekonomi selama periode waktu tertentu. Tiga, pengangguran adalah kondisi di mana individu yang mampu dan siap bekerja tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai. Dan yang keempat, neraca pembayaran adalah catatan sistematis bagi semua transaksi ekonomi antara suatu negara dengan negara lain selama periode tertentu, biasanya 1 tahun. Yang kelima yaitu pendapatan nasional, total nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun setelah dikurangi dengan pengeluaran untuk barang dan jasa yang dibeli di luar negeri. Pendapatan nasional mencakup semua bentuk pendapatan seperti upah, sewa, bunga, dan selanjutnya adalah perdagangan nasional, yaitu aktivitas jual beli barang dan jasa yang terjadi dalam suatu negara. Ini melibatkan seluruh transaksi ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan, individu, dan pemerintah di dalam peningkatan negara tersebut. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi yaitu peningkatan kapasitas produksi suatu negara yang dilakukan yang biasanya disebut produk domestik bruto atau PDB real. Selanjutnya, pembangunan ekonomi, proses yang melibatkan perubahan struktural dalam peningkatan kualitas hidup dalam suatu negara atau wilayah. Ini mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi sosial dan kesejahteraan masyarakat. 1. Pendekatan jangka pendek. Pendekatan jangka pendek terbagi menjadi 3. Yang pertama itu horizon waktu dalam makroekonomi, merujuk pada pergeseran dalam pendapatan atau output yang dihasilkan oleh perubahan waktu. Yang kedua itu permintaan agregat. Dalam teori ekonomi makro adalah total permintaan barang dan jasa dalam suatu perekonomian pada tingkat harga tertentu dan dalam suatu periode waktu tertentu. Yang ketiga itu ada penencaran agregat. Dalam teori ekonomi makro merujuk pada total jumlah barang dan jasa yang diproduksi dan ditawarkan oleh suatu perusahaan dalam suatu perekonomian pada tingkat harga tertentu dan dalam periode waktu tertentu. Kebijakan stabilitas. Kebijakan stabilitas adalah serangkaian langkah atau strategi yang dirancang oleh pemerintah atau otoritas ekonomi untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan mengurangi fluktuasi dalam perekonomian. Tujuannya adalah untuk mencegah atau mengurangi dampak dari siklus ekonomi yang ekstrim seperti resesi atau inflasi yang tinggi. Yang kedua, pendekatan jangka panjang. Pendekatan jangka panjang, dalam pendekatan ini unsur modal dan tingkat pemanfaatan teknologi dianggap konstan, namun tetapi mempertimbangkan terjadi shock pada teknologi. Di long run teori digunakan untuk menjawab perkembangan perekonomian dalam satu atau beberapa dekade. Ketiga, perekonomian dalam jangka sangat panjang. Perekonomian dalam jangka sangat panjang terbagi menjadi 3. Yang pertama itu akumulasi modal, adalah proses penumpukan atau pertumbuhan modal atau investasi yang digunakan oleh individu, perusahaan, atau entitas ekonomi lainnya dari waktu ke waktu. Kedua itu ada tingkat modal. Kaidah emas adalah konsep dalam ekonomi yang berkaitan dengan bagaimana tingkat akumulasi modal optimal dalam perekonomian. Yang ketiga itu ada pertumbuhan ekonomi, adalah peningkatan kapasitas produksi
suatu negara atau wilayah dalam jangka waktu tertentu. Kebijakan ekonomi makro. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah seperangkat tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi melalui pengaturan pendapatan dan pengeluaran negara. Instrumen utama kebijakan fiskal yaitu pajak. Pemerintah dapat meningkatkan atau menurunkan tarif pajak untuk mempengaruhi daya beli masyarakat dan tingkat investasi. Belanja pemerintah. Dengan meningkatkan atau mengurangi belanja pemerintah, pemerintah dapat merangsang atau menghambat aktivitas ekonomi. Yang kedua, transfer pembayaran. Pemberian bantuan sosial atau subsidi dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan merangsang konsumsi. Tujuan kebijakan fiskal yang pertama yaitu stabilisasi ekonomi, mencegah terjadinya inflasi atau deflasi yang berlebihan, serta meredam fluktuasi siklus bisnis. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi dan meningkatkan produktivitas untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang ketiga yaitu distribusi pendapatan, mengurangi ketimpangan pendapatan melalui program-program transfer, pembayaran dan pengenaan pajak progresif. Yang kedua yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar atau tingkat suku bunga. Tujuan utama kebijakan moneter yang pertama itu stabilitas harga, menjaga tingkat inflasi tetap rendah dan stabil. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Yang ketiga, stabilitas sistem keuangan, menjaga stabilitas sistem keuangan dan mencegah terjadinya krisis keuangan. Instrumen kebijakan moneter. Operasi pasar terbuka. Pembelian atau penjualan surat berharga oleh bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Suku bunga. Penyesuaian suku bunga acuan untuk mempengaruhi biaya pinjaman dan mendorong atau menghambat aktivitas ekonomi. Cadangan wajib. Persentase simpanan harus disetor oleh bank ke bank sentral untuk mengendalikan penciptaan kredit. Yang ketiga itu kebijakan segi penawaran. Kebijakan segi penawaran adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produk suatu negara dengan cara meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kebijakan ini berfokus pada sisi produksi dalam perekonomian, berbeda dengan kebijakan fiskal dan moneter yang lebih berfokus pada sisi permintaan. Instrumen kebijakan segi penawaran yang pertama yaitu investasi dalam infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya transportasi. Yang kedua yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Yang ketiga yaitu insentif fiskal. Pemberian insentif pajak bagi perusahaan yang melakukan investasi dapat mendorong peningkatan kapasitas produksi. Contoh penerapan kebijakan yang pertama itu kebijakan fiskal. Pemerintah memberikan stimulus fiskal berupa penurunan pajak penghasilan untuk mendorong konsumsi masyarakat dan meningkatkan permintaan agregat. Yang kedua itu kebijakan moneter. Bank sentral menurunkan suku bunga acuan untuk mendorong investasi dan meningkatkan likuiditas di pasar. Yang ketiga itu kebijakan segi penawaran. Kebijakan segi penawaran itu pemerintah membangun infrastruktur jalan tol untuk meningkatkan konektivitas antar daerah dan menurunkan biaya logistik. D. Ekonomi makro sebagai sistem. Ekonomi makro sebagai sistem maksudnya adalah dalam ekonomi makro dianalisis setiap perubahan yang terjadi di dalam perekonomian sebuah negara, sehingga ekonomi makro akan mempengaruhi perilaku ekonomi, masyarakat, pasar, dan perusahaan. Ekonomi makro sebagai sistem terbagi menjadi beberapa, yaitu 1. Meningkatkan pendapatan nasional.
meningkatkan pendapatan nasional merupakan tujuan penting dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Berikut langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan pendapatan nasional. 1. Meningkatkan produktivitas. 2. Mendorong investasi. 3. Meningkatkan daya beli masyarakat. 4. Mengoptimalkan ekspor. 5. Kebijakan fiskal dan moneter yang tepat. 2. Membuka lapangan pekerjaan. Membuka lapangan pekerjaan berarti menciptakan peluang baru bagi orang untuk mendapatkan pekerjaan. Ini bukan hanya tentang menciptakan lowongan pekerjaan baru, tapi juga tentang meningkatkan jumlah pekerjaan, membuka akses pekerjaan, meningkatkan kualitas pekerjaan. 3. Meningkatkan produksi secara nasional. Meningkatkan produksi secara nasional berarti meningkatkan jumlah barang atau jasa yang diproduksi di seluruh negara. Ini bisa melibatkan berbagai sektor ekonomi, seperti pertanian, industri, atau jasa, dengan tujuan untuk memenuhi permintaan pasar dalam negeri dan luar negeri. 4. Mengendalikan inflasi. Mengendalikan inflasi berarti menjaga tingkat kenaikan harga barang dan jasa dalam perekonomian agar tetap stabil dan tidak terlalu tinggi. Inflasi yang tidak terkendali dapat mengurangi daya beli masyarakat, mengganggu kestabilan ekonomi, dan menyebabkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. 5. Menyeimbangkan neraca pembayaran. Menyeimbangkan neraca pembayaran berarti menjaga keseimbangan antara uang yang masuk dan keluar dari suatu negara dalam transaksi internasional, seperti perdagangan barang dan jasa, investasi, dan transfer keuangan. Neraca pembayaran mencatat semua transaksi ekonomi antara penduduk negara tersebut dengan negara lain.